mudah-mudahan aja Pak Surya Paloh nanti di rapat itu mengumumkan pembubaran Partai Nasdem. Karena ini yang dikejar terus oleh masyarakat kan. Karena janji Pak Surya Paloh juga kalau ada satu saja kadernya yang korupsi, partainya mau dibubarkan, seperti itu statementnya. Nah, mudah-mudahan janjinya dipenuhi karena udah ada 3 pentolan yang yang kena kasus korupsi itu di Nasdem itu. Selamat pagi, semangat Indonesia, ketemu lagi di Respon. Kali ini kita akan ngobrol tentang rencana Partai Nasdem yang akan menggelar rapat akbar di GBK. Sayangnya nggak di JIS gitu, karena harusnya di JIS, karena Jakarta International Stadium kan karya besarnya Anies yang digadang-gadangkan dengan karpet, rumput karpetnya begitu. Nah, rapat ini akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2023 bertepatan dengan hari ulang tahunnya Pak Surya Paloh. Katanya akan mendatangkan kader dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Ini luar biasa nih, ribuan ini bakal padat GBK. Nah, tapi ini agak kontroversial juga karena baru saja Partai Nasdem kena badai tsunami korupsi yang cukup akbar juga gitu. 8 triliun itu bukan kecil gitu. Jangan-jangan duitnya dipakai untuk rapat akbar ini juga gitu. Tapi mudah-mudahan tidak, karena Pak Surya Paloh juga kan duitnya banyak gitu kan. Nah, kalau kita bicara soal rapat-rapat kayak gini kan memang ini biasa dilakukan oleh partai menjelang pemilu ya. Kemarin baru saja PDIP juga melakukan rapat akbar di GBK juga. Bulan Bung Karno judulnya kan seperti itu. Ya sah-sah saja sih gitu. Cuma kalau Nasdem ini memang agak sedikit perlu diberi catatan karena mudah-mudahan aja Pak Surya Paloh nanti di rapat itu mengumumkan pembubaran Partai Nasdem. Karena ini yang dikejar terus oleh masyarakat kan. Karena janji Pak Surya Paloh juga kalau ada satu saja kadernya yang korupsi, partainya mau dibubarkan, seperti itu statementnya. Nah, mudah-mudahan janjinya dipenuhi karena udah ada 3 pentolan yang kena kasus korupsi itu di Nasdem itu. Harusnya sebagai seorang public figure, pelaku perpolitikan yang begitu handal di Indonesia, mulutnya bisa dipegang gitu. Jadi jangan asal ngomong gitu. Statementnya itu harus apa? Harus betul-betul bisa dipercaya gitu. Karena kalau tidak nanti itu akan merentet kemana-mana gitu. Sama dengan kalau sekarang di rapat itu juga akan dilakukan deklarasi cawapresnya Anies gitu. Berarti kan memang gonjang-ganjing koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem ini yang kemarin pasang surut itu akan berlanjut gitu. Nah, 3 partai ini memang kalau kami melihatnya dari sudut kepentingan bangsa dan keberlanjutan pembangunan Indonesia memang tidak masuk dalam kalkulasi politik Indonesia gitu. Maksudnya kalkulasi politiknya itu ini jangan sampai jadi gitu. Karena statementnya Anies Baswedan kan sudah terang-terangan. Jadi kalau nanti dia terpilih, dia tidak akan meneruskan pembangunan presiden sebelumnya gitu. Ini membahayakan karena apa? Karena pondasi yang dibuat oleh Pak Jokowi atau repondasi ini sudah begitu baiknya gitu. Karena 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia ini belum tertandingi gitu. Baik dari pelunasan hutang, pertumbuhan ekonomi, penanganan COVID-19 yang cukup menonjol di dunia gitu. Apalagi sekarang dengan pembangunan industri, di mana-mana sekarang sedang dibangun industri, khususnya tentang hilirisasi produk-produk kita yang selama ini cuma dijual barang mentah saja gitu. Ini satu pemikiran yang memang harus dilanjutkan oleh penerusnya gitu. Jadi bukan penggantinya.
Kalau pengganti ini mungkin bisa saja siapapun bisa menggantikan, tapi penerusnya ini yang agak sulit gitu. Jadi kalau kita komentari lagi tentang Partai Nasdem ini, ya bisa saja sih membesar-besarkan diri, karena dulu dibesarkan juga oleh isunya Pak Jokowi, karena kan 2019 kan Pak Surya Paloh dengan Nasdemnya itu membuat jargon yang luar biasa, restorasi Indonesia itu gitu. Sehingga nempel di sana, terus partainya melejit menjadi nomor 5 kalau tidak salah gitu kan. Ini harusnya ini dipegang terus oleh Pak Surya Paloh sebagai partai yang bisa diandalkan untuk Indonesia. Cuma kalau kita lihat perjalanannya 10 tahun membuat partai, kalau sekarang juga mega korupsi itu melandai partai ini gitu, ini tidak ada bedanya dengan yang lain. Apalagi kalau sekarang koalisinya dengan 3 partai ini. Kan kita tahu PKS itu juga ideologinya mula-mula tidak menerima Pancasila gitu. Kalaupun sekarang dia pura-pura menerima itu, tapi itu semestinya sih pura-pura saja gitu. Kalau Demokrat kita tahu karena Pak SBY memang mengambil partai itu untuk membuat dinasti agar dia terus berkuasa, karena performance-nya 10 tahun menjadi presiden itu tidak baik-baik amat gitu. Jadi malah banyak yang mangkrak. Nasdem yang diharapkan bisa lebih baik ternyata juga sama saja gitu. Jadi koalisi pembaruan yang dikatakan dijual begitu vulgarnya itu sebenarnya banyak ditanya-tanya. Pembaruan seperti apa yang mau dilakukan gitu. Jaga yang ada aja sudah tidak bisa, kita apalagi membuat program baru untuk Indonesia. Kayaknya sih ya kita bukan pesimis, tapi dari analisa kita, dari fakta yang ada itu tidak mungkin dilakukan gitu ya. Kami masyarakat Indonesia ini apalagi seperti saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, tapi yang pasti mendukung apa yang baik, karena untuk keberlangsungan Indonesia ini, untuk anak cucu kita ini ya memang dibutuhkan kebaikan yang sudah dimulai dari sekarang ini. Ini harus berlanjut. Kalau ini dirusak lagi, itu akan sakit kita menerimanya gitu. Jadi mohon maaf karena memang kalau kita lihat latar belakang dari mulai PKS juga kan nyusunya ke Cendana. Pak Surya Paloh juga masih erat hubungannya dengan Cendana dengan latar belakangnya dulu. SBY juga tidak jauh beda karena kemarin juga 10 tahun belajar copy paste dengan Orba. Jadi yang dilakukan adalah pemerintahan dengan subsidi dan sebagainya yang tidak merubah apa-apa. Begitu dipegang Pak Jokowi, ini pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Papua umpamanya ya. Orang Papua juga sudah mengatakan itu luar biasa, sampai mengatakan Pak Jokowi itu sebenarnya presidennya Papua, dia bilang seperti itu. Nah ini buat kami orang-orang yang tidak terlibat di dalam kancah perpolitikan ini memang harus mewaspadai ini semua. Jadi kami tidak akan merestui atau kami tidak ikhlas kalau di kelompok-kelompok koalisi yang memang mengkhawatirkan ini nanti menang atau menguasai kepemimpinan Indonesia sehingga kekuasaannya begitu membahayakan gitu. Karena pengalaman Orba itu yang diincar adalah sumber daya alam Indonesia. Nah sekarang kalau kita lihat di APBN saja sudah diincar, dikorupsi begitu besar gitu. Jadi ini yang mengkhawatirkan kami. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak sekalian yang mulia ini membuat jargon apapun tentang Indonesia ini, mau perubahan kayak mau apalah, itu kami tidak akan percaya karena memang begitu sakitnya kita dibuat Orba itu. Apa ini mau diulang itu? Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Dan semoga rapat akbarnya Nasdem nanti ini membawa pencerahan. Pencerahan yang paling bagus adalah membubarkan Nasdem. Jadi bukan melanjutkan itu atau berkoalisi dengan yang 2 partai itu. Apalagi presiden yang diusung itu Anies Baswedan. Ini buat kita malapetaka. Malapetaka, bos, benar. Jadi saya pikir itu saja obrolan kita supaya menjadi khususnya buat kita-kita yang tidak mendukung koalisi ini memang harus waspada terus karena bahaya kalau ini sampai berkuasa. Demikian dari kami, dari Respon hari ini. Semoga informasi ini bisa
merimain kita terus-menerus bahaya apa yang bakal kita terima kalau ini terpilih dan ini tidak terpilih begitu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di respon berikutnya. See you.